Saya Tifal Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam. Saudara, Kejaksaan Agung menetapkan anggota polisi aktif sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap tata kelola program makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional. Selain anggota polisi, Kejagung juga bilang ada dugaan keterlibatan TNI atau anggota TNI dalam kasus korupsi di BGN. Kejaksaan Agung menetapkan polisi berpangkat Brigjen berinisial LMI sebagai tersangka baru atas dugaan suap tata kelola program makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional. LMI tercatat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN. Ia disebut memerintahkan pengadaan alat makan kepada mitra MBG untuk keuntungan pribadi. Selain adanya oknum polisi aktif yang jadi tersangka, Kejaksaan Agung juga bilang ada dugaan keterlibatan oknum anggota TNI dalam pengadaan motor dalam kasus korupsi di BGN. Jadi perannya adalah pada tahun 2025, ini saudara LM ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI. Ya. Kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif ya di sini yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN dan juga selaku pejabat membuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa ya, terutama pengadaan sepeda motor. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendorong pengusutan kasus dugaan korupsi MBG yang menjerat Sekretaris Deputi BGN yang berstatus anggota polisi aktif dilakukan secara objektif dan profesional. Kompolnas menegaskan tidak ada impunitas bagi siapapun dan tidak ada toleransi dalam penanganan tindak pidana korupsi. Berharap penegakan hukum tersebut untuk yang bersangkutan ya anggota kepolisian yang masih aktif ya bisa dilaksanakan dengan profesional, dan kami juga ingin mengawasi proses ini agar jalannya memang fair ya, objektif dan profesional, dan kami mendukung juga sikap rekan-rekan Mabes Polri yang mengatakan bahwa tidak ada impunitas ya, tidak ada imunitas bagi siapapun yang melakukan kejahatan. Di lain pihak, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Joni Edison Isir, menyatakan Polri mendukung upaya pemberantasan korupsi sekaligus menghormati seluruh proses hukum yang tengah ditangani Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi program MBG. Dalam keterangan tertulis kepada Kompas TV, Irjen Joni Edison Isir mengatakan Polri mendukung dan melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Polri mendukung dan menghormati proses penegakan hukum dalam kasus korupsi MBG yang dilakukan Kejaksaan Agung. Tambahnya, Polri senantiasa bersikap tegas sesuai ketentuan kedinasan yang berlaku dan berkomitmen tidak ada impunitas terhadap setiap individu personel Polri yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Komisi 9 DPR RI menghormati proses hukum di Kejaksaan Agung menyusul bertambahnya jumlah tersangka dugaan suap tata kelola makan bergizi gratis. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris meyakini masih ada tersangka lain dalam perkara itu, baik di internal maupun luar instansi BGN. Oleh karenanya, ia meminta Kejaksaan Agung mengusut kasus tanpa pandang bulu. Karena sejak awal kami juga sudah berulang kali mengingatkan bahwa program sebesar ini harus dijalankan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan juga bebas dari konflik kepentingan. Sayangnya selama 1,5 tahun terakhir, kita justru menyaksikan berbagai persoalan tata kelola, mulai dari kasus keracunan massal, konflik kepentingan, hingga kini muncul beberapa kasus tindak pidana korupsi di tubuh BGN. Karena itu kami juga mendorong agar penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara tuntas dan terang benderang.
Makan bergizi gratis jadi salah satu program prioritas utama Presiden Prabowo Subianto, namun kini masih menghadapi ujian serius setelah Kejaksaan Agung menyebut ada polisi dan anggota TNI yang terlibat dalam dugaan suap tata kelola MBG. Yang jadi pertanyaan sekarang, bukankah dengan adanya aparat yang ditugaskan dalam Badan Gizi Nasional seharusnya berfungsi sebagai pengawas, bukan malah jadi pelaku penyelewengan dana nasional? Kami diskusikan ini bersama dengan para narasumber di studio Newsroom Kompas TV. Malam hari ini sudah bergabung Bahtra Banung selaku juru bicara Partai Gerindra. Pak Bahtra, selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah datang di studio Kompas TV malam hari ini. Sementara lewat sambungan dalam jaringan bergabung bersama kami Mike Ferawati dari MBG Watch. Mbak Mike, selamat malam dengan Tifal di sini, Mbak. Selamat malam Mas Tiva dan juga Selamat malam, Mbak. ya, Dengan Pak Bahtra di sini. Terima kasih Pak Bahtra, Mbak selamat Mika malam sudah juga. bergabung bersama kami kali ini. Kalau dari Anda Pak Bahtra melihat ada anggota Polri yang ditugaskan di BGN tapi berstatus sebagai tersangka ikut-ikutan main-main dalam program tata kelola program MBG ini, bagian mana yang menurut Anda jadi titik masalah di situ? Dalam pengelolaan MBG itu, bagian mana dari Gerindra melihatnya ada kekeliruan dalam pelaksanaan MBG ini? Kalau kita lihat ya bahwa dengan kejadian seperti ini juga menunjukkan bahwa bentuk komitmen Presiden Prabowo dalam rangka agar bagaimana pemberantasan korupsi di era pemerintahan beliau bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Maka dari itu tentu kami memberikan dukungan yang penuh terhadap kejaksaan atas berjalannya penegakan hukum yang tentu secara independen, ya, secara bersih, transparan, dan kita lihat bahwa betul-betul di era Presiden Prabowo ini semuanya tanpa pandang bulu, tidak ada yang dikecualikan dalam hal proses penegakan hukum. Dan kalau kita lihat, Mas, di hari Minggu kemarin rilis Pulse Poll Indonesia bahwa apa yang menjadi penegakan hukum yang sedang berjalan ini itu juga sejalan dengan ekspektasi publik, dengan harapan masyarakat. Terbukti misalnya kita lihat dalam hasil survei tersebut 64,8% masyarakat puas dengan kinerja Presiden Prabowo, dan yang paling banyak mendapat sorotan adalah bahwa di sana 28,3% itu bahwa bagaimana penegakan hukum kita sudah berjalan dengan baik dan maksimal. Jadi itu semua saya pikir sejalan apa yang menjadi penegakan hukum yang sudah berjalan dengan baik, terus kemudian dengan harapan dan ekspektasi publik juga sesuai dengan yang sedang terjadi saat ini. Dan kalau kita lihat di hasil survei itu ya, bahwa penegakan hukum kita secara nasional kurang lebih sekitar 50,1% berjalan dengan baik. Terus kemudian 51, sekian persen harapan publik juga menyatakan bahwa di era Presiden Prabowo inilah penegakan hukum betul-betul dikedepankan. Sehingga poinnya dari angka itu Anda melihatnya bahwa ini bagian dari yang serius ditangani untuk memperbaiki tata kelola itu? Ya, dengan cerminan hasil survei tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari 64,8% masyarakat puas, yang paling dominan adalah penegakan hukum di era Presiden Prabowo. Artinya itu mencerminkan dengan apa yang sudah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo dalam hal bagaimana melakukan penegakan hukum tanpa terkecuali, begitupun dengan kasus yang ada di kasus BGN ini. Nah, dengan adanya anggota polisi sebagai tersangka dalam perkara ini, Mbak Mike, kemudian ada dugaan keterlibatan anggota TNI yang juga dalam cawe-cawe yang sama memain-mainkan tata kelola MBG ini. Pesan apa yang ditangkap oleh teman-teman MBG Watch soal ini? Tapi jawabnya nanti ya, kita jeda dulu sebentar. Tetap di Kompas TV. Mbak Mika, menurut Anda dari kacamata MBG Watch, sampai ada polisi yang jadi tersangka dalam upaya main-main tata kelola MBG, kemudian Kejaksaan Agung juga bilang ada indikasi anggota TNI yang juga main-main di situ. Pesan apa sebetulnya mau ditunjukkan dari hal ini? Ya, terima kasih Mas Tiva atas kesempatannya juga untuk saya mewakili MBG Watch berkaitan dengan kasus yang baru saja ya, penentuan tersangka dari polisi aktif ya yang terlibat dalam korupsi di dalam program MBG. Ini sebenarnya merupakan jalan yang muncul secara gradual dari apa yang sudah menjadi kritik dari MBG Watch ya. Dan sejak awal kita juga melihat bahwa kebanyakan struktur pengelola MBG Watch ini kenapa tidak terlalu banyak ya unsur kepolisian, unsur TNI yang sebenarnya ketika kita cek ulang apakah mereka punya kompetensi di dalam
mengelola ya program MBG ini program besar ya, bukan program yang kecil, dan sehingga dalam hal kasus ini semakin menunjukkan bahwa apa yang dikatakan bahwa mungkin MBG dikelola oleh dari kepolisian atau diolah diurusi atau di manage oleh TNI itu tidak menjamin apakah program yang sangat besar dan mengalokasikan sedemikian banyak anggaran negara ya yang sangat jor-joran di dalam program ini tidak terbukti ini menjadi program yang dapat berjalan dengan baik, dapat diawasi juga dengan baik, karena di sini ada keterlibatan kepolisian ya, ada keterlibatan TNI juga dalam tata kelolanya, dan juga disinyalir juga keterlibatan dari beberapa partai politik di dalam program MBG Watch ini. Dalam program MBG ini menunjukkan semakin ke sini ada banyak yang semakin memperkuat bahwa eh, bahwa kesimpulan bahwa mereka yang memiliki latar belakang militer, memiliki keterbelakangan polisi itu tidak menjamin program ini juga benar-benar, bahkan semakin ironi karena terlibat korupsi. Artinya ada banyak juga pejabat atau petinggi dari mungkin pejabat yang masih aktif di kepolisian maupun juga di TNI yang nanti disinyalir ini ya, itu tidak cakap dalam melakukan tata kelola program MBG yang sangat besar ini. Sebatas kompetensi menurut Anda, sorry saya potong Mbak, sebatas kepada kompetensi atau ada celah secara struktur atau mekanisme tata kelola yang menurut Anda juga jadi bagian yang memberikan sumbangsih dari munculnya main-main tata kelola ini? Betul sekali, karena kita tahu ketika ada unsur-unsur ini tentunya selain kompetensi itu adalah sebuah ruang yang itu juga bisa dipermainkan Mas Tifa ya, sehingga ada ruang-ruang yang itu juga bisa muncul bahwa ini persoalan peluang yang juga bisa dilakukan, dan itu peluang yang dilakukan secara buruk ya, tidak transparan, bahkan juga merugikan negara karena ini bicara soal korupsi seperti itu. Oke, kalau melihat lagi dari komitmen dari Pak Prabowo setelah kemudian kasus ini terungkap, Pak Bahtra, ada evaluasi. Sebetulnya batas evaluasi yang diharapkan itu yang bagaimana dan apakah sudah tergambar sekarang? Ya, Pak Prabowo kan pengennya bahwa ini betul-betul dijadikan momentum peristiwa ini sehingga ini juga bisa menjadi fondasi yang kuat dalam rangka bahwa di era pemerintahan beliau bagaimana transparansi itu, akuntabilitas itu betul-betul dikedepankan sehingga bisa juga menjadi warning ya bagi semua kementerian lembaga yang lain bahwa Pak Prabowo ingin menyampaikan pesan jangan coba main-main terkait dengan program prioritas apalagi yang berkaitan dengan hak hidup orang banyak terutama masyarakat kita yang betul-betul membutuhkan program yang sangat bagus ini. Dan tentu saya pikir ini juga menjadi menjadi pelajaran ya bagi semuanya bahwa dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan oleh Presiden, dan ini amanah yang begitu mulia, harus betul-betul kita jalankan dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal sehingga benar-benar kemanfaatan dari program ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Termasuk kalau kemudian sudah terungkap kasus seperti ini, ada anggota polisi jadi tersangka, apakah kemudian ada upaya evaluasi nih anggota Polri, TNI yang ada di dalam BGN akan coba dievaluasi untuk ya bisa ada di dalam BGN atau malah ditiadakan saja di BGN? Ya, dan saya pikir kita memberi kesempatan ya kepada penegak hukum dan memberi kepercayaan karena kasus ini sudah berjalan, biarlah kejaksaan bekerja secara independen, secara transparan dan akuntabel agar semua yang dianggap ada penyimpangan, ada penyelewengan ya harus dituntaskan sampai betul-betul siapapun yang terlibat ya mau nggak mau ya harus betul-betul ditindak dengan tegas, dan itu juga menjadi menjadi harapan dan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo agar penegakan hukum kita bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Ekspektasi Anda, Mbak Mike, ekspektasi dan realitanya soal konteks evaluasi itu tadi, apa yang sesuai, apa yang rasanya tidak sesuai menurut teman-teman?
Saya pikir ya, ini MBG Watch juga sampai saat ini posisinya masih sama, bahwa masukan-masukan publik ya masyarakat sipil terkait misalnya contoh saja moratorium untuk menyelesaikan dulu, karena sebelumnya adalah ketua dari BGN yang terlibat dalam korupsi ini diselesaikan dulu secara baik, evaluasi, karena evaluasi ini kan banyak dari berbagai aspek ya. Jadi ada baiknya ketika tadi ada inisiatif, ada juga keinginan untuk mewujudkan sebuah proses hukum yang betul-betul baik ya, betul-betul clear di dalam hal korupsi di dalam MBG ini, itu juga bisa secara secara apa ya, secara optimal itu dilakukan. Nah, ini baru akan optimal ketika evaluasi yang disampaikan itu betul-betul dilakukan. Ini kita juga tidak melihat ada arah-arah perbaikan. Kalaupun ada efisiensi atau pengurangan pendanaan, itu juga tidak menjadi sebuah jaminan apakah MBG ketika masih terus dijalankan ini tidak akan menambah permasalahan baru atau justru memunculkan aktor-aktor baru atau mereka yang juga melakukan korupsi lebih banyak lagi, seperti disinyalir juga akan bertambah ya orang-orang yang punya permasalahan korupsi di dalam program MBG ini. Karenanya evaluasi itu harus betul-betul dilakukan secara sungguh-sungguh gitu Baik. loh. Kami MBG Watch masih melihat kesannya MBG ini terus dipaksakan untuk jalan tanpa melihat sebenarnya ada persoalan-persoalan yang perlu Oke. dibenahi seperti itu. Pak Batra masih tetap dengan dorongan moratorium dihentikan dulu, evaluasi menyeluruh, baru kemudian diteruskan. Memungkinkan nggak untuk itu dilakukan? Ini kan bukti kesungguhan Presiden Prabowo ya, bahwa program ini tidak terganggu dengan adanya kejadian seperti itu. Buktinya bahwa semuanya ya tanpa pandang bulu ditindak dengan tegas dan dibuka secara setransparan mungkin, sehingga publik juga bisa melakukan penilaian bahwa ternyata dengan kejadian itu sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo semuanya berjalan dengan maksimal, penegakan hukumnya ditindak dengan baik, terus kemudian bagaimana refocusing programnya agar penerima manfaatnya bisa lebih betul-betul yang membutuhkan, dan BGN kan sudah berbenah di wilayah sana, dan kalau kita lihat bahwa banyak sekali pembenahan-pembenahan yang sudah mulai dilakukan oleh BGN termasuk misalnya memoratorium dapur-dapur atau SPPG yang dianggap selama ini tidak sesuai dengan SOP. Jadi saya pikir itu berjalan dengan baik, dengan maksimal, dan penegakan hukum juga tidak berhenti begitu Dan saja. moratorium bukan jawaban menurut Anda? Kalau saya pikir ya, ini kan program yang bagus sekali. Ya, betul-betul memang dibutuhkan oleh masyarakat kita, terutama di daerah-daerah pedalaman atau daerah-daerah yang kita anggap kategori masuk 3T. Nah, itu kan tidak mungkin kita bisa hentikan sementara di suatu sisi ada saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan program ini. Bahwa di sana ada tata kelola yang mesti diperbaiki, iya. Ada penyimpangan yang harus ditindak, kan sedang berjalan nih. Dan saya pikir itu tidak ada mengganggu kinerja BGN ya, sehingga program prioritas Presiden Prabowo ini bisa terus dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, terutama daerah-daerah yang betul-betul membutuhkan. Tapi sambil berjalan juga Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus ini. Pak Batra, terima kasih sudah mau datang ke studio Kompas TV malam hari ini. Mbak Mika juga terima kasih sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Selamat malam untuk Anda berdua.